Baik, terima kasih. Pemirsa Anda masih bersama kami Damen Saku. Kita akan lanjutkan lagi tanya jawab yang berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Mimin yang akan dijawab oleh Kiai Fahmi Salim. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian yang saya hormati Bapak Ustadz. Ini Pak Ustadz, pernah saya melihat di TV One ada tayangan seorang guru agama melecehkan anak muridnya. Sedangkan guru itu mengerti Al-Quran. Kenapa itu? Apa yang salah orangnya? Apa ya, mungkin Al-Quran tidak salah ya, tapi orangnya mungkin tidak mengerti makna-maknanya. Hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kenal iblis? Kenal boleh asal jangan jadi guru. Asal jangan jadi sohib ya. Iblis itu sebelum dilaknat, dimurkai oleh Allah, dia adalah termasuk golongan malaikat. Bukan hanya malaikat biasa, termasuk golongan malaikat yang muqarrabin. Tapi dia merasa sombong, merasa besar, merasa hebat, karena ketaatannya. Sama seperti dalam hadis Nabi tadi yang saya sampaikan. Riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Orang yang merasa sholatnya lebih hebat dari orang lain. Puasanya lebih banyak dari orang lain. Sholatnya lebih banyak dari orang lain. Tapi kenapa Rasulullah mengatakan yamruquna minal Islam kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka justru keluar dari Islam seperti anak busur keluar, anak panah keluar dari busurnya. Bolak-balik mulu. Ini karena depan saya orang Depok. Jadi. Itu karena mereka merasa lebih hebat, takabur, sombong, merasa suci. Makanya Allah mengatakan apa? Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Kamu enggak perlu menunjukkan bahwa kamu itu lebih hebat. Kamu enggak perlu menganggap diri kamu paling suci, jangan. Kenapa? Tanpa kita menunjukkan itu, Allah sudah tahu, lebih tahu mana yang diantara kita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak usah meremehkan orang lain. Nah, penyakit ini, kibir, takabur, merasa paling suci, merasa sok suci, merasa paling benar, inilah yang menyebabkan orang tergelincir. Mohon maaf, banyak guru-guru agama, oknum-oknum seperti itu, dia bisa melanggar aturan-aturan Allah karena dia merasa dirinya aman, merasa dirinya sudah selesai dengan urusan agama. Sehingga apa? Dia tidak punya lagi rasa takut kepada Allah, tidak punya muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang menyebabkan banyak terjadi bencana-bencana akhlak di sekitar kita. Pemimpin, guru, tokoh masyarakat, ustadz yang mestinya memberikan contoh tauladan-tauladan yang baik, justru memberi contoh bagaimana pelanggaran terhadap hukum, terhadap etika itu menjadi sebuah kebiasaan di tengah-tengah masyarakat. Tidak seia sekata, seperbuatan. Apa yang diomongkan tidak sama dengan perbuatannya. Nah, ini bahaya penyakit yang ada di dalam diri kita. Maka itu kita sebagai umat Rasulullah, apalagi ahlul Quran, ya, harus senantiasa introspeksi. Jangan merasa diri paling benar udah. Harus terus belajar, tawadhu, bukan tahu warna duit. Belajar merundukkan hati, belajar dari orang lain yang mungkin dia itu secara ilmunya lebih di bawah kita. Ya, kita harus belajar adab, makanya para ulama dulu mengatakan apa? Belajar adab dulu sebelum belajar fikih. 40 tahun Ibnul Mubarak belajar, ya,
adab. Baru setelah itu dia baru belajar fikih. Itu ulama kita salafus saleh seperti itu. Imam Syafi'i belajar dari gurunya, yaitu Imam Malik. Imam Syafi'i juga belajar dari Al-Imamul A'zam Abu Hanifah radhiyallahu anhum ajmain. Ya, belajar adabnya, etika kepada guru. Ya, Imam Syafi'i kalau datang ke makamnya siapa? Ziarah ke makamnya Imam Abu Hanifah. Ya, kemudian sholat di masjid tempat dulu Abu Hanifah mengajar, dia nggak pakai kunut subuhnya. Masya Allah. Adab tuh sama guru. Padahal guru udah meninggal. Ya, guru masih beradab dia walaupun dia sudah meninggal dunia. Ya, menghormati pendapat guru. Kepada Imam Malik juga seperti Imam Ahmad belajar kepada Imam Syafi'i juga begitu. Ini yang membuat ilmu ulama itu bermanfaat dan disegani. Melahirkan kewibawaan, melahirkan uswatun hasanah, dan itulah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW ketika beliau mendidik dan mengajarkan para sahabat-sahabatnya. Wallahu alam. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya Ibu Masyito yang akan dijawab oleh Ustadz Arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya Ibu Masyito ingin bertanya tentang Al-Quran ini kan kita harus baca dan kita harus amalkan juga. Akan tetapi kita harus mentadaburinya juga. Yang saya akan tanyakan kepada Pak Kiai, apa langkah apa saja yang kita akan tadaburi Al-Quran tersebut? Tadabur Al-Quran tersebut. Baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Arifin. Bu Masyitah, Masya Allah. Tadabur Al-Quran nih faknya beliau nih. Ya. Ustadz Fahmi Salim nih tadabur Al-Quran. Jadi gimana caranya kita mentadaburi Al-Quran? Apa? Ada yang belum tahu makna tadabur? Oh ya Bu Masyitah, tadabur. Tadabur apa Bu? Tadabbara ya tadabbaru. Tadabburan. Apa itu artinya tadabur? Hah? Mencoba untuk mengambil lebih dalam, memaknai, mencari hikmah, ya itu dengan sebutan dengan apa? Tadabbur. Ada ayat dibaca bukan cuma dibaca arti, tapi bagaimana untuk mentadaburi, mengambil sisi hikmah yang ada di belakang ayat tersebut. Ya. Memang tadabbur bukan perkara ringan, tetapi bukan perkara yang juga sulit. Menjadi tidak sulit kalau tidak punya ilmu, kita berguru pada orang yang faham. Oleh karena itu, sekarang nih, di sini ahli tafsir semua bukan? Ahli Quran bukan? Ahli baca menafsirkan Al-Quran, mentadaburi Al-Quran? Pasti belum. Orang kita awam kok. Ya, orang kita awam dari mana? Kecuali kalau sudah memang dari kecil belajarnya Al-Quran, ya sampai selesai doktor, itu oke. Tapi kalau tidak berarti kita sadari dulu. Tahapan pertama, satu, sadari kalau kita ini awam, kalau kita ini nggak tahu, ya jangan sampai kita nggak tahu kalau kita nggak tahu, paham nggak? Kalau kita nggak tahu, susah itu. Orang paling susah di muka bumi ini kalau dia nggak tahu bahwa dia tidak tahu. Ya, nah kalau dia tahu bahwa dia tidak tahu, alhamdulillah. Berarti jalan berikutnya apa dia? Cari orang yang tahu. Ya, doa dulu sama Allah, jangan sampai nanti salah orang. Karena jangan sampai kasus yang tadi disampaikan itu ada guru agama, nauzubillah min dzalik, malah justru ya dia melecehkan muridnya, berlawanan dengan apa yang dia sampaikan. Nah itu nauzubillah min dzalik. Maka doa dulu. Ya Allah berikan guru terbaik, ya Allah berikan guru terbaik. Wah, nanti Allah akan tunjukkan tuh guru-guru terbaik datang ke kita. Kita bisa datang ke mereka, belajar dari mereka. Kalau belajar benar-benar, ibu-ibu kalau belajar nyatat nggak? Mana? Ya, jadi jangan jiping, jangan ngaji nguping di sini aja enggak. Dipelajari, pahami. Habis itu baru insya Allah nanti mudah mentadaburi. Ikut caranya guru, bagaimana melihat ayat, bagaimana memahami ayat, bagaimana menarik hikmah dari ayat. Insya Allah 1-2 ayat sampai dengan 100-200 ayat kita akan terbiasa. Dengan Allah, dengan itu insya Allah Allah akan bukakan hati kita menjadi hambanya yang mudah mentadaburi Al-Quran.
Baik, terima kasih Kiai Fahmi dan tentu saja Kiai Arifin yang telah memberikan nasihat kepada kita bersama. Insya Allah dengan apa yang telah kita dengarkan tadi, kita akan semakin memperbaiki kualitas bacaan kita, tadabbur kita, dan kita akan buktikan kebenaran dinullah Islam, kesempurnaannya dalam perbuatan kita sehari-hari. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk kesempatan hari ini, dan jangan lewatkan dalam rangka memperingati hari jadi TV One yang ke-15. Besok kami akan hadirkan Damai Indonesiaku memperingati hari ulang tahun TV One bersama Habib Muhammad Syahab, Ustadz Nur Tile Fadilah, Ustadz Dennis Lim, Ustazah Kotrunada, Ustazah Liza Azizah, yang disiarkan secara langsung dari Masjid Rusnia Al-Ahmad, Jalan Bogor, Nirwana Raya. Agung Izwahak dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini, Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.